Bab 281 Harta Karun Kota Istana Naga. Di alam rahasia Kota Istana Naga. Pulau Langit Hijau. Ini adalah pulau yang digunakan oleh Dragon Palace City untuk secara khusus menjamu tamu manusia. Selama perjamuan Istana Naga, pengunjung Donghuang akan tinggal di gedung-gedung di sini. Misalnya, Whitebrook dan yang lainnya semuanya ada di sini. Tidak lama setelah Siyu kembali dari Kepulauan Pelangi, dia dengan cepat dikirim ke sini untuk beristirahat. Selain itu, Raja Naga Abadi, Dr. Shell, Dr. Coral, Dokter Wanita Air, dan perawat basah lainnya mengawalnya sepanjang waktu. Tidak ada jalan lain. Siyu terlalu lemah. Tidak mungkin untuk menggambarkan situasi Siyu saat ini. Tidak lama setelah Siyu selesai meminta sumber kehidupan, di antara penyembuh binatang laut ini, Dokter Kerang, Dokter Karang, dan Dokter Ubur-Ubur, yang dapat mengisi kembali kekuatan hidup, air penyembuhan yang kental untuk menyembuhkan Siyu. Namun, tubuh Siyu seperti lubang tanpa dasar. Meskipun dia telah menyerap air penyembuhan dengan efisien, dia masih terlihat setengah mati. Itu sangat menakutkan. Itu mengejutkan ketiga kepala suku. Bagaimanapun, mereka adalah penyembuh tingkat tuan. Adapun Siyu, dia hanya Beastamer tingkat master. Mereka bahkan lebih terkejut bahwa Siyu benar-benar berbicara dengan mereka dalam situasi yang begitu serius. Seberapa kuat kebugaran fisiknya. Sangat disayangkan bahwa Raja Naga Abadi hanya tahu keterampilan pembersihan dan tidak tahu cara mengisi kembali keterampilan hidup. Jika tidak, ia ingin menguji batas Siyu. Faktanya, Siyu masih mengakui keterampilan air penyembuhan dari tiga penyembuh tuan. Efek keterampilan mereka jauh lebih kuat daripada efek bayi ginseng. Setidaknya, masa cooldown untuk super skill Siyu hampir berkurang lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh skill baby ginseng saat ini. Siyu memperkirakan bahwa jika ginseng bayi ingin melampaui mereka, setidaknya ia harus mencapai tingkat raja dan melatih sumber keterampilan hidupnya ke tingkat yang hampir sempurna. Namun, pada saat ini, meskipun waktu cooldown untuk mengajarkan keterampilan super hampir berkurang, kondisi Siyu masih sedikit buruk. Karena kelelahan kali ini terlalu serius, mekanisme pelindung tubuhnya membuatnya sangat sulit untuk segera pulih dari lompatan besar ini, karena itu akan berbahaya. Semakin dekat dengan pemulihan, semakin buruk efek keterampilan pemulihan. Yang dibutuhkan Siyu sekarang adalah proses penyesuaian diri pada tubuhnya. Bagaimanapun, baik itu suplemen atau keterampilan, atau kekuatan eksternal, mereka tidak dapat dengan sempurna berubah menjadi kekuatan hidup yang dibutuhkan Siyu. Meskipun Siyu merasa bahwa dia baik-baik saja, karena Raja Naga ingin dia beristirahat, dia memutuskan untuk beristirahat. Karena insiden naga racun, perjamuan Istana Naga ditunda selama 3 hari. Selama 2 hari berikutnya, Siyu bisa beristirahat sesukanya. Tim medis dari seluruh kota Istana Naga menunggu Siyu setiap saat dan mendengarkan panggilan Siyu. Siyu juga telah mengirim beberapa botol sumber daya tipe kehidupan dari level 6 ke level 8. Selain itu, ada juga darah naga dari sumber penguatan tubuh. Dapat dikatakan bahwa bahkan naga putih kecil tidak menerima perlakuan seperti itu dibandingkan dengan Siyu. Di kediaman independen Pulau Langit Hijau, Siyu melihat 1 tetes air kehidupan tingkat 8 di atas meja, 10 tetes air kehidupan tingkat 7, 100 air kehidupan tingkat 6, dan sebotol air kehidupan tingkat 7. Darah naga dan berpikir keras. Dia merasa bahwa dengan sumber daya kehidupan ini, dia tidak perlu khawatir tentang menambahkan beberapa keterampilan super. Pada saat ini, Siyu benar-benar ingin tinggal di Dragon Palace City untuk naik level. Lagi pula, ada pengasuh tingkat tuan di sini. Itu jauh lebih baik daripada bayi ginseng. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya. Liga Nasional masih yang paling penting. Nomor 5 sudah bergabung dengan tim, dan nomor 6, hewan peliharaan mekanik, masih menunggunya. Terlebih lagi, Donghuang jelas tidak nyaman meninggalkannya di Dragon Palace City untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan Dragon Palace City, Donghuang pasti ingin berinvestasi dalam pertumbuhan Blue Sea Sprite lebih banyak. Jika dikatakan bahwa berteman dengan kota Istana Naga hanya memungkinkan penjinak binatang Donghuang untuk bepergian dengan bebas di wilayah Laut Timur. Jika mereka bisa berteman dengan Sprite Laut Biru yang utuh, itu berarti seluruh lautan dapat dilalui tanpa hambatan. Hal ini sangat penting untuk kemajuan suatu negara.
Menaklukkan laut berarti dapat dengan bebas melakukan perdagangan di seluruh dunia dan membuat negara lebih kuat. Saya merasa bahwa saya sudah sangat kuat sekarang. Pada saat itu, Si Yu tidak segera menggunakan sumber daya ini. Itu terutama karena dia merasa sia-sia menggunakannya sekarang karena dia tidak berguna. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan fisik setelah pulih kali ini. Dia menghela nafas. 11. Si Yu memanggil 11 dan berkata, beruang kacang. 11, apakah dia akan memukul mereka lagi? Saya hanya memeriksa kekuatan fisik saya saat ini. Sesaat kemudian, Bin Bear tingkat komandan dipanggil oleh Eleven. Bin Bear yang bingung dan imut menggunakan skill hardening untuk melengkapi seluruh tubuhnya. Kemudian, sebuah tinju yang menyapu angin mendarat di atasnya. Klik, sesaat kemudian, baju besi yang mengeras pada beruang itu runtuh. Dengan keras, beruang itu dikirim terbang oleh Si Yu. Tubuhnya terdistorsi dan berubah kembali menjadi kacang logam. 11 memiliki air mata di matanya dan dengan cepat mengambil Bin Bear yang malang. Bagaimanapun, itu adalah logam yang jatuh dari tubuhnya. Bukan apa-apa ketika mengorbankan dirinya sendiri, tapi menyakitkan untuk memberi Si Yu karung pasir untuk menguji kekuatannya. Untukku sekarang, kekuatan pertempuran normalku seharusnya setara dengan binatang buas tingkat komandan yang relatif lemah, kan? Bahkan jika pihak lain menggunakan skill. Si Yu melihat tinjunya yang bengkak dan bergumam pada dirinya sendiri. Besar, dia menetapkan tujuan kecil dan berusaha untuk menghancurkan beruang kacang yang menggunakan kekuatan pertempuran penuhnya sesegera mungkin. Lagi pula, semakin kuat kekuatan pertempuran normalnya, semakin kuat pola Dewa Pedang Si Yu setelah memiliki Chitong. Dia akan mengesampingkan berapa banyak kekuatan serangan yang bisa dia tingkatkan terlebih dahulu. Itu terutama untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangan. Bab 282 Harta Karun Kota Istana Naga 1. Si Yu tidak pernah dipukuli dalam keadaan kerasukan, tetapi dia harus mempersiapkan segalanya. Batuk. Saat dia selesai menguji kekuatannya, Si Yu merasakan tubuhnya sakit. Dia buru-buru memanggil Baby Ginseng untuk melanjutkan penyembuhan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Baby Ginseng menghela nafas sambil mengusap kepalan tangan Si Yu. Dia masih ingin menggertak Bin Bear sebelum tubuhnya pulih. Ini adalah karma. 11 mengangguk sambil memperbaiki kacang. Betul sekali. Apalagi, jangan bilang aku harus mengujinya di susu. 11. Ginseng bayi. Bukankah memukul lendir air bahkan lebih kejam? Itu akan berubah menjadi lumpur dalam sekejap. Buang jauh-jauh pikiran kejam itu. Tiba-tiba, Si Yu, yang sedang duduk di tempat tidur, berkata, bagaimana saya harus meletakkannya? Tiba-tiba aku punya ide yang berani. Eleven dan Baby Ginseng mengungkapkan ekspresi bingung dan menatap Si Yu. Apa dia benar-benar ingin memukul Slime? Jelas tidak, kata Si Yu. Bugi, Chitong, Susu, keluarlah. Si Yu juga memanggil 3 hewan peliharaan lainnya. Bugi dan Chitong baik-baik saja. Setelah Susu dipanggil oleh Si Yu kali ini, ia menatap Si Yu dengan mata bulatnya. Si Yu juga tersenyum mendengarnya. Susu, lihat ini. Si Yu mengeluarkan baju besi wanita yang diberikan naga es kepada Jenderal Mu Huiyin. Nama, Gemini Silver Armor, status, rusak. Level 6, status sempurna, level legendaris. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari itu adalah armor level 9 yang rusak yang berisi kekuatan kuat dari matahari dan bulan. Itu dapat dengan sempurna mengoordinasikan kekuatan persimpangan. Susu melihat baju besi itu dan bingung. Apakah itu makanan? Ini, tidak bisa dimakan untuk saat ini. Si Yu terkekeh dan berkata, gunakan kemampuan elementalisasi untuk bekerja sama dengan kontrol elemen air dan berubah menjadi bentuk manusia. Pakai baju besi ini. Lalu, Chitong, miliki susu dan gabungkan api dan air. Bugi, wujudkan hantu Jenderal Mu Huiyin untuk susu dan biarkan dia melihat ukuran Jenderal Mu Huiyin. Tunggu sebentar. Mata Bugi dipenuhi air mata. Bukankah mereka setuju untuk membiarkannya menggunakan taktik kombinasi kelahiran kembali umum naga es dengan Chitong? Mengapa menjadi cacing alat lagi dengan Slime air? Pasti air dan api lebih cocok dengan kekuatan persimpangan. Si Yu menyentuh dagunya.
Dan kurasa Citong pasti lebih menyukai susu daripada hantumu. Segera, di bawah pengaturan Siyu, susu berubah menjadi bentuk elemen air dan mengenakan armor perak Gemini. Karena itu adalah elemen air, ia dapat dengan bebas menyesuaikan ukurannya. Pada saat ini, ia memuat peralatannya dengan sempurna tanpa hambatan apapun. Siyu dan yang lainnya memandang jenderal elemen air di depan mereka dengan penuh semangat dan mengamati dalam diam. Susu, gunakan elemen air untuk mengontrol sifat es dan membuat dirimu sedikit kedinginan. Ning, susu menurut. Saat berikutnya, jenderal elemen air ini memancarkan aura dingin. Di udara, mata roh pedang kecil Citong langsung menyala seperti wanita cabul. Susu, kemarilah. Ning, kepemilikan, kata Siyu. Pada saat berikutnya, roh pedang kecil itu merasuki jenderal elemen air. Saat keduanya bersentuhan, cahaya biru dan merah di tubuh mereka segera berkembang. Di bawah cahaya, pola Taiji yang dibentuk oleh air dan api muncul di depan Siyu dan yang lainnya. Dengan raungan, perpaduan Citong dan susu tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Di depan Siyu, perubahan nilai energi mereka meningkat pesat. Ledakan. Sesaat kemudian, seorang jenderal elemen air dengan rambut dan mata merah muncul di depan Siyu dengan pedang menyala di tangan. Poin energi, 2,4 juta. Ning Mi, jenderal elemen air, yang bahkan lebih tinggi dari Siyu, mengeluarkan suara dan melihat keadaannya dengan terkejut. Pada saat ini, Siyu berkedip. Dia melihat bentuk baru Citong dan susu dengan terkejut. Astaga, itu benar-benar layak. Tingkat energinya jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki Citong atas tubuhnya. 2,4 juta. Lagi pula, nilai energi mereka yang ditambahkan bersama-sama kurang dari 240.000, dan mereka berdua adalah pangkat komandan. Meskipun berkat baju besi Mu Huiyin, tidak mungkin bagi Siyu untuk memakainya sama sekali. Oleh karena itu, efek kepemilikan tidak diragukan lagi kuat. Secara umum, target kepemilikan terbaik untuk undet adalah Beastamer yang mengontraknya. Bahkan jika Citong memiliki ilusi Eleven dan Bugi dan bayi ginseng, peningkatan dari memiliki Siyu pasti akan lebih baik. Tapi sekarang, karena peralatan eksklusif, baju besi Mu Huiyin, Citong untuk sementara memiliki target kepemilikan yang lebih sempurna. Kombinasi Citong dan susu secara langsung memaksimalkan efek armor Mu Huiyin. Sekarang, mereka semua berpangkat komandan. Ketika mereka semua menerobos ke peringkat raja dan digabungkan, seberapa kuat kekuatan mereka? Meskipun mungkin tidak sekonyol peningkatan 10 kali lipat, mungkin bukan masalah untuk menghancurkan Eleven bahkan dengan kekuatan penuhnya. 11. Bugi juga merasakan kekuatan Citong dan susu setelah menggunakan peralatan. Ia menyeka air matanya. Seperti yang dikatakan, peralatan adalah elemen terpenting dalam kekuatan pertempuran. Itu sendiri cukup kuat dengan Ice Dragon Whiskers, Sea Dragon Scale, dan Tyrant Dragon Fang. Bahkan, disarankan agar sistem peralatan menjadi permanen. Baby Ginseng melihat kombinasi Citong dan susu dengan iri. Mengapa tidak ada pasangan yang sempurna? Baby Ginseng memiliki ekspresi pahit. Jika pasangan hewan peliharaan berkelahi dengannya, hewan peliharaan itu mungkin ingin memakannya dan menjadi lebih kuat. Bab 283 Harta Karun Kota Istana Naga 3. Itu baik-baik saja tanpa pasangan. Sesaat kemudian, Citong dan susu menghapus status kepemilikan mereka. Citong kembali ke bentuk roh pedangnya, sementara susu kembali ke bentuk lendir airnya. Setelah pulih kali ini, cara Citong memandang susu berubah. Begitu kenyal, begitu dingin, begitu lembut. Tiba-tiba menyukai lendir kecil ini yang bergabung dengan tim nanti. Ning, pada saat ini, susu juga sangat terkejut dengan perubahan kekuatannya barusan. Rasanya meskipun mengalahkan Sludge Dragon yang menginvasi Pulau Kishui, itu tidak akan sulit. Itu memandang Citong, dan tatapannya berubah. Kakak yang baik. Ning, Sesaat kemudian, dua saudara perempuan yang baik bersatu untuk bertukar pengalaman kepemilikan dan keterampilan kombinasi. Siyu, yang baru saja mengembangkan strategi pertempuran ganda dengan potensi yang sangat kuat, sedang meratap. Seperti yang diharapkan dari dirinya sendiri. Dia akhirnya membuang baju besi kentang panas Mu Huiyin, menyelamatkan Little Citong dari berpikir untuk membiarkan dia memakainya setiap hari. Adapun Eleven,
Bugi, dan Baby Ginseng, mereka menghela nafas di samping. Sial. Generasi baru menggantikan yang lama. Strategi klasik Wuji Airlines, Yiji Onesot, dan Yiji RI Bombardment benar-benar hilang. Itu benar-benar berbeda dari taktik cantik para pemula ini. Tuan Siyu, apakah Anda di sana? Sama seperti Siyu dan yang lainnya menemani Susu untuk menguji strategi baru dan mengambil kesempatan untuk mengintegrasikannya dengan cepat ke dalam tim. Di dunia luar, Perdana Menteri Turtle datang lagi. Ada apa? Perdana Menteri Penyu. Setelah melemparkan hewan peliharaan ke reruntuhan untuk dipusingkan, dia langsung mengundang Menteri Penyu berjalan masuk. Meskipun Menteri Penyu ini hanya di tingkat raja dan tingkat kehendaknya hanya sangat rendah, tingkat energinya sangat tinggi. Itu total 9.960.000, membuat Si Yu sangat bingung. Ini sudah jauh lebih tinggi daripada Gao Xuan yang menyatu. Dengan kata lain, Perdana Menteri yang tampaknya sembrono ini adalah seorang ahli super. Dia sekarang menduga sudah berapa tahun Perdana Menteri kura-kura ini hidup. Jika ia hidup selama ratusan tahun, ia mungkin telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya di Dragon Palace City selama periode ini. Jika tidak, nilai energi ini pasti tidak ilmiah. Tuan Siyu, saya menemukan beberapa harta karun berkualitas tinggi tetapi tingkat rendah yang Anda sebutkan dari brankas harta karun. Silakan lihat dan lihat apakah ada yang dibutuhkan Lord Blue Sea Sprite. Petik 2. Selain sumber daya elemen air, ada jenis sumber daya lain di dalamnya. Lihatlah. Menteri Penyu menyerahkan sebuah buku. Potret dan informasi buklet semuanya hanya dibuat dengan tinta. Arti kualitas tinggi dan level rendah sangat mudah dipahami. Misalnya, nutrisi buah yang diciptakan oleh bayi ginseng dibatasi oleh tingkat pertumbuhannya. Setelah melebih-lebihkan kekuatannya untuk membuatnya dengan sekuat tenaga, tingkat energinya hanya level 4. Namun, karena keterampilan suplemen nutrisinya telah maksimal, kualitas buah nutrisi yang dibuat sangat tinggi. Ini adalah kualitas tinggi dan tingkat rendah. Demikian pula, bola naga yang diserap Bugi berasal dari ular laut tingkat demigod. Pada awalnya, itu adalah sumber daya tingkat legendaris yang tepat, sumber daya tingkat 9. Tetapi karena erosi waktu, energinya mengalir dan mengering, dan tingkat energinya menurun ke tingkat 4. Namun, karena itu adalah bola naga Dewa Naga, kualitasnya pasti sangat tinggi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sumber daya tingkat 4 lainnya. Ada juga Mu Huiyin Armor yang diberikan oleh Ice Dragon. Mereka berdua adalah contoh berkualitas tinggi dan tingkat rendah. Sekarang, jika Si Yu ingin tingkat ras susu meningkat, selain menunggu warisan Laut Biru, dia hanya dapat menemukan sumber daya yang serupa. Lagi pula, tingkat sumber dayanya terlalu tinggi. Itu dibatasi oleh tingkat pertumbuhannya, dan tidak bisa melahap atau mencernanya. Maaf merepotkanmu, Perdana Menteri Penyu. Si Yu mengambil buklet itu dan melihatnya satu persatu tanpa menahan diri. Dia tidak suka diinvestasikan. Di seluruh Donghuang, yang mana dari 5 kelompok keuangan utama yang tidak menarik investasi di mana-mana jika menyangkut orang-orang yang kuat dan berpotensi besar. Sepanjang sejarah, tidak ada satu ahli pun yang tidak pernah menerima investasi. Sekarang, dia harus menerima lebih banyak investasi. Ketika dia tumbuh di masa depan, dia hanya perlu menggandakan jumlahnya. Ini juga menjadi tujuan semua investor. Investasi saat ini adalah untuk pengembalian yang lebih besar di masa depan. Si Yu saat ini kekurangan sumber daya. Akan sia-sia untuk tidak melakukannya. Berteman dan berinvestasi di mana saja adalah cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia menerimanya dengan mudah karena Si Yu tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membayar di masa depan. Yang lain juga tahu bahwa dengan jelas, jika dia tidak memiliki potensi, dia mungkin belum tentu bisa mendapatkan investasi ini. Air mata Putri Duyung. Ini adalah sumber daya berbentuk permata. Kucing permata kemungkinan besar akan sangat gembira. Mutiara air hitam. Itu hampir sama. Kucing permata akan sangat gembira. Roh karang, cangkang kura-kura berusia jutaan tahun. Si Yu melihat ke bawah satu demi satu dan menyadari bahwa kota Istana Naga benar-benar kaya. Mungkin, ini belum tentu semua koleksi kota Istana Naga, tetapi hanya koleksi pribadi Raja Naga Laut. Apakah ini kekayaan naga tingkat totem? Sesaat kemudian, Si Yu membidik sumber daya yang terlihat lebih cocok.
Kurang dari nama lebih besar dari Laut Api Mati. Tingkat 5. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ketika permukaan batu lava yang meletus oleh gunung berapi bawah laut dengan cepat didinginkan oleh air laut, di bawah jalinan keadaan yang sangat panas dan sangat dingin, seperti unsur dari ras penguasa lahir. Namun, saat ia lahir, ia langsung mati karena lingkungan yang keras di sekitarnya. Hanya inti unsur yang dipertahankan. Sial, anak yang tidak beruntung. Karena itu disebut Laut Api Mati. Setelah Siyu melihat ini, dia langsung memikirkan strategi kombinasi yang baru saja diteliti oleh Susu dan Citong. Susu tidak diragukan lagi mewakili dingin yang ekstrim, dan Citong tidak diragukan lagi mewakili panas yang ekstrim. Kekuatan mereka bisa dengan sempurna menampilkan efek pedang saling. Bab 284 Harta Karun Kota Istana Naga 4. Tapi yang jelas, mereka berdua menggunakan pedang saling dan Citong sebagai inti taktis. Api Laut Mati ini terlihat sedikit menarik. Dia bertanya-tanya apakah Susu dapat mengembangkan keterampilan apapun yang lebih cocok untuk kekuatan yang sangat panas setelah melahap ini untuk mengubah strategi pertempuran kombinasi mereka menjadi sistem inti ganda. Selain itu, level ini juga tidak tinggi. Siyu terus menonton, tetapi tidak banyak sumber daya yang benar-benar cocok. Dia telah membolak-balik banyak hal, tetapi dia hanya menemukan Laut Api Mati yang menarik. Adapun yang lain, bukan karena dia tidak bisa melahapnya, tetapi keacakannya terlalu kuat. Keterampilannya mungkin tidak terlalu berharga. Tiba-tiba, Siyu membalik ke belakang dan menemukan potret aneh. Ini adalah tanduk kambing. Tidak, nama fosil tanduk Kirin. Level tidak ada. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari diduga adalah makhluk mitos, fosil dari binatang suci, Kirin angin. Astaga, seru Siyu. Oh, Menteri Penyu terkejut. F***. Siyu berseru berturut-turut. Perdana Menteri Penyu, fosil ini, apakah ini serius? Fosil makhluk mitos. Apa Anda sedang bercanda? Fosil itu memang diduga sebagai fosil makhluk mitos, Kirin angin. Pada awalnya, itu bahkan mungkin menjadi sumber mitikal, kata Perdana Menteri Penyu. Itu diperoleh dari reruntuhan Dewa Naga oleh generasi tertentu Dewa Naga ratusan juta tahun yang lalu. Dikatakan bahwa pada awalnya, tingkat energinya mendekati sumber daya mitikal level 10. Petik 2. Tapi masalahnya, meskipun tingkat energinya sangat kuat, fosil ini hampir tidak berpengaruh. Hanya saja energi murninya kuat, dan tidak ada gunanya. Pada akhirnya, itu dikumpulkan oleh Dragon Palace City selama beberapa generasi. Kemudian, itu masih tidak berguna. Itu dilempar ke sana kemari sampai sekarang. Yah, itu mendarat di tangan Lord Azure Dragon King. Tingkat energinya juga telah turun ke tingkat 0 di bawah erosi ratusan juta tahun. Tidak ada lagi gelombang energi. Tapi karena asalnya benar-benar tidak sederhana, tidak ada Raja Naga yang mau membuangnya. Siyu menatap tajam pada tanduk kambing di manual. Tidak, gambar Kirin Hon. Fosil. Terlebih lagi, itu adalah fosil makhluk mitos. Pada saat ini, jantung Siyu berdebar kencang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah tidak membiarkan Susu melahapnya. Sebaliknya, mimpi mencuri, dan mewujudkan binatang suci, Wind Kirin, bahkan jika itu hanya ilusi dengan hanya 1/100 juta kekuatannya. Kemudian, dengan hantu binatang mitos sebagai template, dia akan membuat mekanik ke-6. Peliharaan. Awalnya, tujuannya adalah spesies purba seperti naga tiran, tetapi sekarang, dia benar-benar menemukan fosil yang diduga berasal dari era mitos. Sial, mengapa dia menginginkan benih kuno? Dia seharusnya hanya menggunakan binatang suci untuk membuat mesin. Mesha Kirin, kapal perang Super Kirin. Tentu saja, premisnya adalah, benda ini memiliki dunia mimpi yang bisa dia dan Bugi masuki dan tiru. Tapi tidak peduli apa, Siyu benar-benar tertarik dengan fosil tanduk Kirin ini. Perdana Menteri Penyu, bisakah kita juga memilih fosil ini? Siyu bertanya. Tentu saja, Lord Si Dragon King, Lord Azure Dragon King, dan Lord Immortal Dragon King berkata bahwa Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Itu berkata. Tapi Tuan Siyu, apakah Anda yakin menginginkan ini? Raja Naga telah mempelajari ini selama beberapa generasi Dewa Naga.
Itu pada dasarnya tidak berguna. Aku sedang memikirkannya, kata Siyu. Baiklah, omong-omong, Perdana Menteri Penyu mengingatkan. Lord Si Dragon King juga mengatakan bahwa kamu harus pergi ke gudang harta karun untuk memilih beberapa sumber daya lagi untuk digunakan sebagai hadiah untuk perjamuan Istana Naga lusa. Hah, di perjamuan Istana Naga, banyak tuan akan mengambil beberapa sumber daya sebagai hadiah dan membiarkan junior kota Istana Naga bersaing di jamuan makan. Ketika saatnya tiba, Anda dan Lord Ice Dragon King juga akan menghadiri perjamuan sebagai eselon atas inti dari Dragon Palace City. Saya ingin tahu apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan Istana Naga. Menurut Raja Naga Laut, mengeluarkan beberapa sumber daya untuk menyapa para junior di kota Istana Naga juga merupakan pilihan yang baik. Itu bisa menyediakan sumber daya. Siyu, Tuan yang baik, sebagai menteri dari Departemen Perlindungan Lingkungan, dapatkah dia menggunakan hadiah untuk mengawasi Tuan Muda, Raja Muda, dan bahkan Raja Surgawi Zhou, Bai Senior, Yin Zhengfan, dan yang lainnya? Ini, batuk, tidak perlu untuk itu. Biar ku lihat, sebagai sumber hadiah, aku seharusnya. Siyu merasa lebih baik tidak menyusahkan Raja Naga Laut tentang hal semacam ini. Mengapa dia tidak menggunakan buah waktu untuk menggoda anak-anak tuan itu? Khusus untuk naga dengan pertumbuhan lambat, buah waktu, harta elemen waktu yang sementara memperoleh alam yang lebih tinggi, masih sangat berharga. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 285 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 30 April tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 285 lendir vs naga putih kecil. Pada akhirnya, Siyu memilih 4 sumber daya. Setelah Siyu selesai memilih, Perdana Menteri Turtle pergi. Segera, kucing permata itu mengelilingi kota Istana Naga dan kembali ke Siyu. Kucing permata itu menguap dan masuk. Itu melihat Siyu, yang sedang memulihkan diri. Rambutmu menjadi hitam. Begitu masuk, ia menemukan perubahan Siyu. Apakah itu berubah menjadi hitam? Siyu juga tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, mungkin karena aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kucing permata itu melengkungkan bibirnya. Mengubah warna rambut tergantung mood. Apa yang pria ini bicarakan? Di mana reinkarnasi dari Sprite Laut Biru? Aku membawakannya makanan yang enak. Biarkan aku melihatnya lagi, desak kucing permata. Tidak hanya Dragon Palace City dan Dong Huang, bahkan kucing itu ingin membangun hubungan yang baik dengan Blue Sea Sprite sebelum ia tumbuh dewasa. Ini latihan dengan Eleven dan yang lainnya, Siyu melihat. Apa? Kucing permata itu langsung terkejut. Kucing permata, WAW. Kamu tidak akan membiarkan Slime melakukan pelatihan kejam seperti itu di timmu untuk kehendak Tuan, kan? Kucing permata segera khawatir jika Siyu akan memainkan reinkarnasi Sprite Laut Biru ini sampai mati. Tenang, sudut mulut Siyu berkedut. Reinkarnasi Sprite Laut Biru tidak selemah yang kamu pikirkan. Ketika itu pada tingkat transenden atau bahkan kebangkitan, itu mungkin sudah menguasai kehendak Tuan. Ini bahkan lebih tinggi dari level keinginan Anda. Tidak perlu berlatih sama sekali. Ini hampir alami. Kucing permata itu tercengang. Sangat kasar. Apa artinya tingkat tekad lebih tinggi darinya? Sejak kapan itu tidak hanya harus menjadi unit kekuatan tempur, tetapi juga unit tekad? Lalu aku akan memanggilnya. Siyu buru-buru mengganti topik. Ya, desak kucing permata. Sial, Siyu benar-benar menang kali ini. Panggil baby ginseng dan yang lainnya juga. Saya juga sudah menyiapkan makanan lezat untuk mereka. Petik 2. Mungkin juga menyenangkan teman-temannya. Kemudian, Siyu memanggil sekelompok hewan peliharaan. Kucing permata segera bertindak seperti kakak perempuan yang lembut dan pergi untuk memberi makan semua jenis makanan lezat yang dibawa dari kota Istana Naga ke susu. 11. Bugi, baby ginseng, dan Citong juga meminjam cinta yang diarahkan pada susu dan dengan cepat makan. Tidak buruk untuk berlatih keras, tetapi Anda juga harus bekerja dan mengistirahatkannya. Lihat betapa laparnya mereka, gumam kucing permata. Siyu. Dia tidak pernah membuat mereka kelaparan sebelumnya, bahkan jika mereka kenyang,
mereka tidak akan bisa mengendalikan diri jika kucing ini mengeluarkan begitu banyak barang. Di mana Senior Bai dan yang lainnya? Si Yu bertanya. Apakah mereka ada di pulau sekarang? Kucing permata, saya tidak yakin, mereka mungkin ada di sini, atau mereka mungkin pergi bermain. Aku tidak bersama mereka. Misalnya, Raja Surgawi Zhou sepertinya langsung pergi ke Pulau Naga Banjir Hitam sejak awal. Perjamuan sekarang ditunda selama 3 hari. Saya rasa mereka mungkin belum tentu bisa bertahan. Oh, aku mengerti. Si Yu mengangguk. Raja Surgawi Zhou tahu betul. Sebelum perjamuan Istana Naga dimulai, dia akan mengunjungi Tuan Naga Banjir Hitam terlebih dahulu. Dia memiliki tujuan yang jelas. Apa artinya menyerang lebih dulu? Apa artinya menjadi cacing awal? Setelah yang lain bereaksi, mereka menyadari bahwa ada cukup waktu. Itu normal bagi mereka untuk pergi mengurus studi atau urusan mereka satu persatu. Mereka mungkin belum tahu tentang totem naga racun dan aku, kan? Si Yu mengkonfirmasi. Kucing permata berkata, saya tidak tahu. Hanya totem dan sejumlah kecil binatang laut yang telah mengalaminya secara pribadi yang tahu tentang totem naga racun. Berita itu untuk sementara ditekan. Petik 2. Untuk urusanmu, mungkin lebih sedikit orang yang tahu tentang Blue Sea Sprite saat ini. Hanya kurang dari 10 orang yang hadir yang tahu. Namun, hubunganmu dengan Ice Dragon disimpulkan oleh Yusu dan yang lainnya. Oh, Si Yu mengungkapkan ekspresi penasaran. Yusu. Ya, setelah kamu dan Ice Dragon pergi, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum menyimpulkan hubunganmu dengan Ice Dragon. Seperti yang diharapkan dari target pertama Bugi menggunakan Ice Dragon Phantom untuk menyiksa. Dia memang berbakat, kata Si Yu. Karena Si Yu telah menampilkan Ice Dragon Phantom dalam penilaian panggilan, Yusu, keturunan dari Dragon Tamer, telah menyelidiki Si Yu. Menghubungkan identitas Si Yu sebagai arkeolog dengan legenda Gunung Salju Naga Es dan reruntuhan Naga Es di kota Ladang Es, tidaklah sulit untuk menentukan bahwa Si Yu dan Naga Es mungkin memiliki hubungan. Selain itu, kepala lama Universitas Ibu Kota Kuno juga dikaitkan dengan wali melalui arkeologi. Apalagi yang bisa Yusu katakan? Dia hanya bisa iri pada Si Yu dan pengalamannya. Dia jelas adalah penjinak naga, tetapi Si Yu, orang yang bahkan tidak memiliki keluarga penjinak naga, memiliki hubungan yang lebih baik dengan naga daripada penjinak naga atau ras naga manapun. Itu tidak adil. Namun, meskipun mereka menduga bahwa Si Yu mungkin telah bertemu naga es ini ketika menjelajahi reruntuhan naga es, senioritas naga es masih mengejutkan Yusu dan yang lainnya. Bahkan Raja Naga Laut yang telah mengikuti Lin Feng, seorang legenda, yang disebut senior naga es mengikuti Kaisar Waktu. Konsep macam apa itu? Itu benar-benar membuat Yusu dan yang lainnya pusing. Mereka bahkan lebih iri karena Si Yu bisa nyaman dengan sosok yang begitu kuat. Aku dengar Si Yu sudah kembali. Di luar surga Pulau Hijau. Sekelompok orang terbang menuju Green Sky Island. Pada saat ini, Yusu, Whitebrook, dan yang lainnya yang datang mengunjungi Dragon Palace City, selain Raja Surgawi Zhou dan 2 Beastamers Angkatan Laut, semuanya ada di antara mereka. Seekor naga putih kecil terbang di depan mereka untuk memimpin jalan. 1. Di belakang naga putih kecil, Yusu dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia. Mereka juga memahami manfaat mengisapnya. Yang mereka pilih untuk nyaman secara alami adalah naga putih kecil. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini tidak berdiam diri di pulau. Saat Si Yu, Naga Es, dan Raja Naga Laut pergi, setelah naga putih kecil datang ke Pulau Langit Hijau untuk mencari Si Yu untuk kedua kalinya tanpa hasil apapun, Yusu dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menenangkan diri. Pangeran ketiga dan mulai bermain-main dengannya. Bab 286 Lendir vs Naga Putih Kecil 1. Di bawah pimpinan naga lokal, Pangeran ketiga, mereka pergi menemui banyak pewaris tuan dan raja dan menjadi akrab satu sama lain sebelumnya. Hehe. Di antara mereka, Yusu langsung mengontrak naga dari ras penguasa semu tanpa menunggu perjamuan istana naga dimulai. Kemajuannya satu langkah lebih cepat dari semua orang, dan dia sangat gembira. Terima kasih atas rekomendasinya, Pangeran ketiga. Yusu berterima kasih kepada naga Azure putih lagi dan lagi. Terima kasih kembali. Kamu adalah teman senior Si Yu, jadi kamu adalah temanku,
kata naga putih kecil itu dengan murah hati, membuat Yusu menangis. Aku ingin tahu apa yang si Yu akan berkontraksi pada akhirnya, gumam Yusu. Naga Azure putih berkata, aku pasti akan memperkenalkan yang lebih baik kepada senior si Yu. Itu harus setidaknya 60% dari kualitas saya. Percaya pada seleraku. Yusu, Kiaki iri. Segera, semua orang kembali ke Green Sky Island. Pada saat yang sama, si Yu, yang baru saja pulih dan makan setumpuk makanan, mengajak 11, Susu, dan yang lainnya berjalan-jalan di Pulau Langit Hijau untuk mengagumi pemandangan kota Istana Naga. Setelah datang ke Dragon Palace City dengan susah payah, si Yu tidak ingin Eleven dan yang lainnya selalu berlatih saja. Itu juga sangat penting untuk memperluas wawasan mereka. Kucing permata memimpin di depan dan memperkenalkan situasi Pulau Langit Hijau kepada si Yu dan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Saya juga mendengar spekulasi kepala sekolah Feng dan Lu Qinyi. Tapi kamu pasti tertarik dengan ini. Dikatakan bahwa nama Pulau Langit Hijau dibentuk menggunakan satu karakter dari masing-masing nama Dewa Naga Kota Istana Naga dan Kaisar Naga. Kucing itu merendahkan suaranya. Si Yu, tunggu sebentar, nada macam apa itu? Bugi dan yang lainnya bersemangat dan siap mendengarkan gosip. Kucing permata berkata, bagaimanapun, tidak apa-apa selama kamu tahu situasinya sangat rumit. Dikatakan bahwa Dewa Naga dari generasi ini di kota Istana Naga adalah belahan jiwa Kaisar Naga, tetapi dia dibatasi oleh rasnya. Kedua belah pihak tidak bisa bersama saat itu. Ras Dewa Naga awalnya adalah Naga Surgawi Laut Surgawi, tetapi untuk Kaisar Naga, ras itu secara paksa berevolusi menjadi citra seorang wanita naga humanoid. Sayangnya, Kaisar Naga sudah mati saat ini. Petik 2. Tetapi dikatakan bahwa karena hubungan inilah Dragon Palace City tidak hanya bersedia berteman dengan Dong Huang selama masa kejayaannya, tetapi bahkan ketika itu lemah, ia juga bersedia membantu Dong Huang. Betulkah? Si Yu membuka mulutnya sedikit. Kaisar Naga ini pasti Long Aotian. Tidak apa-apa jika dia jatuh dari tebing ketika dia masih muda dan mendapatkan pengakuan dari reruntuhan mythical, sekarang dia tiba-tiba memiliki pasangan dari ras lain. Seperti yang diharapkan dari kaisar legendaris dengan keberuntungan terbesar dalam sejarah Dong Huang. Itu tidak mungkin palsu. Tentu saja, jika sejarah seperti itu tidak dapat diverifikasi oleh orang yang terlibat, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu benar, kata kucing permata. Hanya makan gosip. Jangan bicara omong kosong. Si Yu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sesuatu yang bahkan Indeks Biro 11 tidak berani catat secara acak. Siapa yang tahu jika itu adalah sejarah rakyat dari suatu tempat? Apa? Kepala sekolah Feng dan senior Lu mengatakannya. Apa yang mereka katakan mungkin tidak akurat. Wuhu, saat si Yu sedang bergosip dengan kucing permata, teriakan familiar datang dari langit. Mereka mendongak dan melihat naga azure putih terbang di depan mereka, bergegas bersama White Brook, Yusu, dan yang lainnya. White Brook memiliki sayap putih besar saat ini, dan rambutnya masih putih. Si Yu tahu bahwa ini adalah bentuk kombinasi dirinya dan hewan peliharaan lainnya. Hewan peliharaan itu adalah bangau bulu abadi dengan aura yang luar biasa. Yang lain juga terbang dengan caranya sendiri, seperti Yusu masih mengendarai naga tulang. Senior Si Yu, kamu akhirnya kembali. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan dengan ayahku? Setelah naga putih kecil itu turun, katanya dengan penuh semangat. Ketika Si Yu melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu totem naga racun atau Spritel Laut Biru, Raja Naga Laut tidak pernah memberitahunya. Seperti yang diharapkan dari pangeran ketiga yang manja ini. Si Yu. Setelah White Brook dan yang lainnya mendarat, mereka menyapa Si Yu satu persatu. Si Yu melihat ke 8 orang dan satu naga dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Saya tidak banyak mengobrol dengan Raja Naga Laut. Saya baru saja melewati sebuah pulau dalam perjalanan kembali dan bertemu dengan hewan peliharaan yang sangat saya kenal. Saya tertunda oleh kontrak. Petik 2. Hah. Ketika Si Yu selesai berbicara, naga putih kecil itu tercengang. Yusu, White Brook, Yin Zhengfan, dan yang lainnya juga tercengang. Kamu menyelesaikan kontrak sebelum perjamuan Istana Naga juga. Yusu terkejut. Juga, Si Yu menatapnya. Di bawah pengenalan pangeran ketiga, Yusu berhasil mengontrak seekor kuda laut kuno yang disebut naga laut kuno, kata White Brook. White Brook juga sangat senang.
Lagi pula, Yusu juga dari Universitas Ibu Kota Kuno. Naga Laut Kuno plus benih roh kepahlawanannya yang liar juga membuatnya menjadi calon penerus klub pertempuran. Heh, Yusu tersenyum puas lagi. Naga Laut Kuno adalah ras penguasa semu, dan Yusu sudah sangat puas. Terlalu sulit untuk memiliki putra seorang penguasa sejati. Dia hanya Bistamer perantara sekarang, jadi kemungkinan mengontraknya benar-benar tidak tinggi. Untungnya, sumber daya evolusi elemen naga yang disiapkan oleh keluarganya kali ini, rumput naga neter, adalah komoditas langka. Bahkan di Dragon Palace City, itu adalah item yang populer. Rumput naga neter, sumber daya naga dan undead. Nilainya bahkan melebihi sumber daya spasial pada tingkat yang sama. Itu bisa memungkinkan naga yang dikonsumsinya untuk membangkitkan keterampilan tingkat super, naga mati. Undead Dragon adalah klon dan keterampilan evolusi tingkat super. Pelatihannya melebihi tahap yang sempurna dan dapat memungkinkan pengguna untuk memiliki klon undead yang sempurna dengan kekuatan pertempuran yang sebanding. Kemudian, kedua belah pihak juga bisa menjalani evolusi fusi. Untuk ras raja dengan hanya satu keterampilan super, sumber daya ini pasti yang terbaik. Kali ini, Yusu mengandalkan ini untuk menipu naga muda dari ras kuasa Overlord. Bab 287 Lendir vs Naga Putih Kecil 2. Betapa beruntungnya. Dia tidak menyangka ibu Yusu begitu murah hati. Menggunakan status mereka sebagai keluarga penjinak naga, dia telah membuka jalan. Seperti yang diharapkan dari seorang putra tunggal, dia jauh lebih beruntung daripada seseorang dengan sekelompok saudara kandung. Yin Zhengfan, Xia Qingwei, dan yang lainnya di sampingnya kurang lebih sedikit iri. Senior Xiyu, siapa yang kamu kontrak? Apa saya kenal dia? Naga Putih berkata dengan menyesal. Itu masih ingin membantu Xiyu menemukan kontrak. White Brook, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya juga menatap Xiyu dengan penuh semangat. Tuan yang baik, Xiyu cukup cepat. Seperti yang diharapkan dari orang yang beruntung yang berhasil menyesuaikan diri dengan naga es dan raja naga laut. Dia telah mengontrak hewan peliharaan favoritnya begitu cepat. Mereka memperkirakan bahwa, bahkan jika mereka hanya membuat tebakan konservatif, itu harus menjadi ras penguasa tingkat rendah untuk menjadi layak identitas Xiyu saat ini. Hanya dengan begitu Xiyu bisa menyukai mereka. Itu di sana. Xiyu menunjuk ke belakangnya. Pangeran ketiga dan semua orang melihat ke belakang Xiyu. Nah, ada panda, kupu-kupu, roh pedang, dan bayi ginseng. Apalagi yang ada di sana? Semua orang melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa lendir air kecil juga tercampur. Semua orang tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Naga putih kecil itu bertanya, Senior Xiyu, di mana itu? Susu, panggil Xiyu. Lendir air yang berdiri di belakang binatang pemakan besi dengan citong segera memantul ke depan. Ning, si lendir air memanggil. Itu dia. Xiyu tersenyum. Saat Water Slime melompat keluar, White Azure Dragon, White Brook, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya segera membuka mulut lebar-lebar. Untuk sesaat, mereka bahkan lebih bingung. Mereka masih tidak bereaksi, tidak bisa mengerti. Ini, lendir air. Naga Azure Putih sangat tercengang. Senior Xiyu, mengapa kamu mengontrak hal seperti itu? Itu cukup jujur. Meskipun terasa bahwa benda ini lebih kuat dari Slime biasa, itu masih sangat lemah. Mengapa Xiyu mengontraknya? Xiyu dengan jelas menanyakannya tentang sekelompok ahli waris tuan, tetapi pada akhirnya, tidak memilih satupun. Ning, Susu tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi bola air. Apa artinya, hal seperti itu? Itu ingin bertanya pada Xiyu apakah itu bisa meninju ini. Pria, kucing permata itu juga tercengang. Tuan yang baik, bahkan ayahnya tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Itu sangat berani. Bukankah dia takut ayahnya akan memukulnya? Ini bukan Slime biasa. Little White, kamu mungkin belum tentu bisa mengalahkannya, dan potensimu mungkin belum tentu lebih kuat dari itu, kata Xiyu sambil tersenyum dan niat buruk. Pangeran ketiga tercengang. Bagaimana mungkin? Hahaha. Senior Xiyu, apa yang kamu katakan? Aku lebih rendah dari Slime. 11, Bugi, Baby Ginseng, dan Citong mendongak. Apakah itu pikir itu sangat kuat? Senyum pangeran ketiga berhenti. Namun,
Itu masih menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Itu tidak bisa dipercaya. Ketika berbicara tentang binatang pemakan besi, kupu-kupu imajinasi, ginseng bayi, dan roh pedang ini, itu telah tinggal di kota Istana Naga sejak masih muda dan tidak memahaminya sama sekali. Namun, hal-hal seperti water slime terlalu umum di lautan dan terlalu umum di Dragon Palace City. Mereka pada dasarnya setara dengan ulat sutra hijau di hutan di tanah. Mereka sama sekali tidak layak disebut dibandingkan dengan binatang laut yang kuat. Jika dikatakan bahwa itu lebih rendah dari slime, dia tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Ayo, anak kecil, serang dan lihatlah. Lihat di sini. Pangeran ketiga mengulurkan wajahnya dan menunjuk dirinya sendiri dengan cakarnya, berkata dengan lembut kepada Susu. Ning, Susi tercengang. Dia belum pernah melihat permintaan seperti itu. Namun, itu persis seperti yang diinginkannya. Pada saat berikutnya, itu membesar. Mengaktifkan buah waktu yang telah dimakan. Transformasi berhasil. Susu pernah memakan buah waktu di ruang reruntuhan. Meskipun tidak bisa mengubah buah waktu menjadi keterampilan rasial permanen, dengan ruang melahap tak terbatas, itu adalah hewan peliharaan paling efektif di tim Siyu selain baby ginseng. Meskipun itu hanya ras raja, dengan kehendak Tuan, juga baik untuk mengatakan bahwa itu memiliki potensi Tuan. Selain efek transformasi dari Infinite Devouring, pada saat ini, melalui Time Fruit yang tersimpan di dalam tubuhnya menggunakan skill Infinite Devouring, ia secara langsung mengaktifkan sebagian besar potensinya dengan kehendak Tuan dan Time Fruit. Nilai energinya langsung meningkat dari 40.000 menjadi lebih dari 1 juta. Ledakan. Sebuah pencegahan raja yang mengejutkan meletus dari tubuh Little Slime bersama dengan kabut yang memenuhi langit. Itu membuka mulutnya lebar-lebar. Di bawah ekspresi bingung White Azure Dragon, White Brook, dan yang lainnya, air kuat langsung mengembun dan terkompresi di mulutnya. Sialan, tingkat raja. Pada saat yang sama, Yusu dan yang lainnya langsung tercengang ketika mereka merasakan aura raja yang dipancarkan oleh Slime. Sial, Slime dari ras yang luar biasa telah mencapai level seorang raja. Slime itu mengaum. Kontrol elemen air, bola naga air. Mengaum. Saat air terkompresi di mulut Susu, seekor naga air yang tampaknya telah terkondensasi dari air danau tanpa dasar tiba-tiba terbentuk. Naga air itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, terbungkus lingkaran biru. Dengan raungan, di bawah ekspresi terkejut naga putih kecil itu, ia menabrak tubuhnya dengan keras. Dengan ledakan keras, disertai dengan benturan besar, tubuh, rapuh, naga putih kecil itu langsung terdorong menjauh secara tiba-tiba. Itu langsung hancur puluhan meter jauhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya menabrak gunung kecil di tepi sungai dengan keras. Klik, gunung itu hancur, dan naga putih kecil yang dikirim terbang ke dinding gunung merasakan sakit di tubuhnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Apa yang terjadi barusan? Siapa itu? Di mana itu? Apa itu? Mengaum. Level Monarch, Slime. Pada saat ini, melihat Water Slime yang seharusnya hanya tahu bagaimana berkembang biak dan gelembung mengontrol aliran air dengan sangat sempurna, dengan tubuhnya sendiri yang bahkan telah mencapai level Monarch yang konyol, Yin Zhengfan, Yusu, dan yang lainnya melebarkan mata mereka dalam kebingungan saat mereka melihat naga putih kecil yang dikirim terbang dengan menyedihkan. Mereka kemudian melihat Siyu, yang memiliki ekspresi polos saat dia menggaruk pipinya dan memiringkan kepalanya. Saya sudah mengatakan bahwa Slime Susu saya sangat kuat. ILII. Sial, kau sebut ini Slime. Sesaat kemudian, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya bereaksi. Pangeran ketiga, mereka lupa mengatakan bahwa setiap hewan peliharaan yang dikontrak Siyu tidak ilmiah. Itu jelas bukan lendir air. Itu pasti binatang buas laut dalam yang mengenakan kulit lendir. Bab 288 Burung Hantu Menembus. Pulau Langit Hijau. Di samping sungai, naga putih kecil itu terbang sedikit dengan ekspresi tidak percaya. Itu memandang Water Slime di pantai dengan bingung dan kemudian pada Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, dan para jagoan besar lainnya yang tidak menganggapnya aneh sama sekali. Itu jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Untuk sesaat, naga putih kecil itu benar-benar mulai merasa bahwa dunia ini tidak nyata. Terutama ketika melihat White Brook, Yusu, dan yang lainnya dengan tatapan diam dan ragu, ia ingin menutup mulutnya dan menangis.
Tidak, ada yang salah. Bagaimana Slime bisa mencapai tingkat raja? Level komandan? Tidak, bahkan level transcendent pun sulit. Oke. Mustahil. Bagaimana Slime bisa begitu kuat? Coba lagi. Kali ini, giliranku untuk menyerang. Pertahanan naga putih kecil itu rusak. Itu tidak terlihat sangat pintar. Karena itu bukan Slime biasa, tapi Slime yang bermutasi, Siyu menjelaskan dengan serius. Tidak ada yang mau mendengar penjelasan ini. Tidak ada yang akan percaya Siyu. Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya memandang Siyu dan berpikir dengan serius, bahkan merasa lebih ingin mengeluh. Bagaimana tepatnya dia berhasil mengontrak beberapa hewan peliharaan aneh yang begitu kuat. Pada awalnya, binatang pemakan besi, ulat sutra hijau, bayi ginseng, dan sekarang lendir air, dapatkah dia memilih beberapa hewan peliharaan dengan ras dan kekuatan yang serasi? Ning, kamu menyerang? Kalau begitu. Pada saat itu, Susu menatap naga putih tanpa rasa takut. Belum lagi kekuatannya telah ditingkatkan oleh buah waktu, bahkan pada tingkat kebangkitan, itu tidak takut pada para ahli sama sekali. Di Pulau Kishui, jika bukan karena Raja Sprite air pembersih yang menghentikannya, ia bahkan akan berani melawan Sludge Dragon tingkat raja. Ada alasan mengapa ia mati berkali-kali dan tidak tumbuh. Biarkan aku mencoba, naga azure putih masih bergumam tak percaya. Itu terutama karena jika tidak mengalahkan Susu, ia akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia harus menang. Aum, dalam sekejap, aura naga putih kecil itu naik dengan mantap. Pencegahan substansial menyebar. Di bawah tatapan Siyu, tingkat energinya sebenarnya mulai meningkat melalui keterampilan super khusus. Hampir seketika, mata naga putih kecil itu dipenuhi dengan cahaya ungu. Seni rahasia ras naga, kepemilikan Dewa Naga. Namun, hanya beberapa detik setelah naga putih kecil itu meningkatkan kekuatannya menjadi Susu, sesuatu datang dari langit. Bodoh! Berhenti! Dengan teriakan, benda misterius yang tampak seperti piring terbang luar angkasa terbang dari cakrawala, menyapu arus air yang kuat dan menghantam wajah naga putih kecil itu dengan keras. Mata naga putih kecil itu bergerak. Sebelum wajahnya berbalik, wajahnya langsung terdistorsi oleh dampaknya. Matanya keluar, dan kemudian matanya berputar ke belakang. Itu dikirim terbang lagi, meninggalkan UFO berputar di tempat sejenak sebelum tiba-tiba berhenti, berubah menjadi kura-kura tua yang megah. Perdana Menteri Kura-kura melirik naga putih kecil yang dikirim terbang olehnya dan kemudian ke Susu yang tidak terluka, segera menghela nafas lega. Itu melihat Susu yang tampak polos dan sekelompok orang dengan mulut ternganga, membuatnya semakin tidak bisa dimengerti. Kemudian, ia menatap Susu dengan ekspresi menjilat. Tuan, Anda tidak terluka, kan? Bocah ini tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, tidak punya sopan santun. Aku sudah memberi pelajaran untukmu. Jangan dibawa ke hati, hahaha. Menteri Penyu menggosok tangan kura-kuranya dan berkata kepada Susu. Sialan, ini bahkan lebih sulit bagi saya untuk berpikir. Manusia naga, pria mekanik, gadis berambut biru, dan yang lainnya semuanya tercengang. White Brook, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum terlihat sangat tenang. Bisakah mereka mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan kenyataan magis yang tidak biasa ini? Tidak apa-apa, pertandingan persahabatan, Perdana Menteri Penyu, ada apa? Siyu memandang Perdana Menteri Penyu dan naga putih kecil yang terbang jauh karena malu. Status Perdana Menteri Penyu lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Itu benar-benar berani mengenai pangeran ketiga. Tuan Siyu, saya telah membawa sumber daya. Cukup cepat, kan? Perdana Menteri Penyu mengeluarkan sebuah kotak besar dari cangkang kura-kura 4 dimensinya. Ah, ini. Mata Siyu berbinar. Itu sangat cepat. Ini bahkan belum 1 jam. Siapa bilang kecepatan kura-kura lambat? Ini jelas piring terbang. Kalau begitu ayo pergi. Siyu segera ingin membuka kotak dengan Perdana Menteri Penyu. Sumber dayanya untukmu. Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure sedang mencari pangeran ketiga. Saya ingin membawanya segera, Perdana Menteri Penyu berkata dengan patuh. Itu juga berhasil, Siyu mengangguk. Dia tiba-tiba merasa bahwa perjalanan pangeran ketiga sedikit berbahaya. Sesaat kemudian,
Menteri Penyu menarik naga putih dengan bintang di matanya dan terbang ke langit, meninggalkan Yusu dan yang lainnya menatap Siyu dalam diam. Ya, Siyu melambaikan tangannya dan mengembalikan sumber daya ke ruang reruntuhan. Kemudian, dia menyeringai pada Whitebrook dan yang lainnya dan tersenyum. Terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Senior Putih, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kalian main dulu. Dengan mengatakan itu, di bawah perpisahan Siyu, Bugi berteleportasi dan segera mengirim mereka kembali ke kediaman mereka. Guru Ying, Whitebrook memandangi kucing permata itu, ingin mendapatkan penjelasan darinya. Kucing permata dengan elegan melewati mereka. Ia merasakan tatapan berantakan Whitebrook dan berkata, "Jangan tanya. Jika Anda bertanya, airnya terlalu dalam. Cari tahu sendiri." Kemudian, ia juga pergi dengan transmisi instan. Setiap orang. Ini semakin mengkonfirmasi dugaan semua orang bahwa itu adalah binatang buas laut dalam yang mengenakan kulit lendir. Saya tidak paham. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak mengerti. Perbedaan antara orang terkadang lebih besar daripada perbedaan antara naga azure putih dan slime. Di kediaman. Dengan sukacita membuka kotak, Siyu membuka 4 sumber daya yang dikirim oleh Perdana Menteri Penyu. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 289 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 2 Mei tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A+ light mode, of perbaikan kata. Bab 289 Burung Hantu Menembus 1. Air Mata Putri Duyung. Inti Sprite Laut Api. Cangkang kura-kura berumur 1 juta tahun. Fosil tanduk kirin. Pada akhirnya, Siyu memilih 4 sumber daya yang lebih cocok. Itu terutama karena terlalu memakan waktu baginya untuk menganalisis sumber daya lain. Mungkin belum tentu cocok dengan susu jika dia membangkitkan keterampilan baru. Pertama, air mata putri duyung. Meskipun disebut air mata putri duyung, itu bukan air mata putri duyung. Itu adalah kristal terakhir yang terbentuk setelah Putri Duyung mengorbankan dirinya. Dikatakan bahwa Putri Duyung adalah kekasih laut. Ketika mereka meneteskan air mata di saat yang paling putus asa, laut dan langit juga akan menangis, membentuk fenomena menangis. Laut di langit akan muncul, menyebabkan badai. Pada saat itu, setelah Putri Duyung mengorbankan dirinya, dia akan berubah menjadi uap air yang sangat halus dan menjadi ikan yang membumbung di langit, mengendalikan langit dengan sempurna. Air mata Putri Duyung adalah kristal kekuatan yang tertinggal saat itu. Secara alami tidak perlu membicarakan inti unsur sprite api laut. Karena kelahiran suhu tinggi dan dingin yang ekstrim, Siyu ingin bertaruh apakah ini bisa menciptakan keterampilan kombinasi yang cocok untuk susu dan citong. Adapun cangkang berusia jutaan tahun, itu sebenarnya telah dimodifikasi. Yang memodifikasinya adalah nenek buyut dari semua menteri penyu di Dragon Palace City. Itu adalah kura-kura tua tingkat totem. Itu menggunakan keterampilan super untuk memodifikasi cangkang menjadi beberapa cangkang pelindung dan memberikannya kepada seorang junior. Itu pernah memiliki efek melindungi dirinya sendiri. Termasuk fosil Kirin Hon. Ini semua adalah sumber daya dengan tingkat dan kualitas yang sangat tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, di antara sumber daya ini, inti Sea of Fire Sprite level tertinggi saat ini hanya level 5. Air mata putri duyung dan cangkang kura-kura berusia jutaan tahun hanya level 3. Ini cukup bagus, persis seperti yang diinginkan Siyu. Dibandingkan dengan ini, level sumber daya lainnya masih sedikit lebih tinggi. Menelannya adalah buang-buang waktu untuk mencernanya, menunda peningkatan poin. Siyu berencana mencari sumber daya yang lebih cocok setelah kembali ke Dong Huang. Susu. Susu, Yo, Ning, di sini. Melihat bahwa Siyu telah mengumpulkan sumber daya baru, Susu sangat terkejut. Itu bisa melahap barang lagi. Itu suka bahwa itu bisa menjadi lebih kuat dengan melahap Yi. Saya. Melihat Susu, yang memiliki kehendak tuan, tidak keberatan menuai keuntungan tanpa menabur. Baby Ginseng, Bugi, dan Citong mulai menatap Eleven. Dengar, ini berarti menambahkan poin belum tentu merusak hati. Siapa bilang kekuatan dan tekad itu perlu dilatih dengan keras? 11. 11 berbalik dengan keras kepala dan diam-diam melakukan push up. Segera, seluruh tubuh Susu berubah menjadi lubang hitam,
langsung menelan air mata Putri Duyung yang dipilih Siyu seperti kristal transparan. Setelah melahapnya kali ini, susu tidak langsung berevolusi, tidak seperti makan makanan pencernaan seperti buah bernutrisi untuk membangkitkan keterampilan rasial baru. Karena kualitas item melahapnya terlalu tinggi, ia langsung merasa mengantuk. Lahap berhasil, pencernaan. Itu tampak enggan pada cangkang kura-kura putih besar, inti biru dan merah yang terjalin dari sprite api laut yang seperti kerikil. Berhenti melihat, melahap dan tidur lebih cocok. Siyu membalik tangannya dan memberikan absolute sleep untuk ditelan susu dengan tenang. Satu persatu, Anda tidak bisa begitu saja melahap makanan panas tanpa meluangkan waktu Anda. Ning, Susi tercengang. Ia menyadari bahwa ia tiba-tiba mempelajari keterampilan baru. Sama seperti terakhir kali ketika mempelajari Infinite Devor, ia segera menatap Siyu dengan sangat gembira dan mengangguk dengan keras. Tidur, lanjut Siyu. Ning, sesaat kemudian, susu dibawa kembali ke Beastaming Space di telapak tangan Siyu dan tertidur dengan tenang. Postur tidur susu membuat Eleven dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri. Devor tak terbatas adalah keterampilan yang bagus. Air sangat bagus. Itu benar-benar bisa mempelajari keterampilan yang begitu kuat. Itu bisa berevolusi dengan melahap sumber daya, tidak ada batasan jenis, bahkan makhluk hidup. Mereka juga ingin menjadi makhluk berelemen air. Tidak hanya itu, saya awalnya berpikir bahwa Chitong dan elemen api adalah pasangan yang sempurna, kata Siyu. Tapi dari kelihatannya, elemen air adalah Chitong, asterisk plus garis bawah plus asterisk. Karena, keahlian, energi dingin surgawi Frost. Tingkat keterampilan, tingkat super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan ganda es dan waktu. Ini adalah kekuatan tipe es khusus. Setelah menguasainya, Anda dapat mengubah kekuatan tipe es Anda menjadi energi dingin surgawi Frost yang dapat membekukan waktu. Dia tidak hanya bisa mempelajari skill cheat Infinite Devor, tapi bahkan skill tipe es abnormal yang disalin dari Dragon Mother cocok untuk diajarkan. Memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Sekarang susu telah menguasai kontrol elemen air, apalagi keadaan cair, sekarang dia juga bisa dengan bebas mengubah es tetap dan uap air gas. Elemen es dan air tidak dipisahkan sejak awal. Selain itu, susu telah bereinkarnasi selama ratusan juta tahun, sehingga dapat dimengerti bahwa ia memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan elemen waktu. Mungkin itu menggunakan skill waktu untuk bereinkarnasi. Jangan khawatir, ini bagus untuk susu, Siyu terkekeh dan berkata kepada Chitong, Jenderal Frost yang dapat membekukan waktu jelas merupakan target yang lebih baik untuk kamu miliki, ini pasangan yang sempurna. Mata Chitong berbinar. Namun, Siyu tiba-tiba sangat khawatir. Ini karena dia benar-benar tidak ingin mencoba perasaan mengajarkan keterampilan super untuk kedua kalinya. Perasaan hidupnya direnggut dan vitalitasnya mengalir terus memberinya ilusi bahwa dia mungkin menjadi orang pertama yang mengetahui kehendak Tuan sebelum Eleven dan yang lainnya. Singkatnya, lupakan susu. Datang dan lihat fosil tanduk Kirin. Bugi, semuanya tergantung padamu. Bab 290 Burung Hantu Menembus 2. 1 jam kemudian, Siyu dan Bugi melihat fosil tanduk Kirin putih yang tidak bergerak dengan mata merah. Kesabaran mereka secara bertahap habis. Pada saat yang sama, semua orang di Dragon Palace City mengambil tindakan. Kota Istana Naga, alam mistik Raja Naga Laut. Naga putih kecil itu dipukuli oleh Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure. Itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Wu. Di sampingnya, Perdana Menteri Penyu, yang telah lama menonton, menyeka keringatnya. Rasanya seperti telah mengkhianati sang pangeran. Ini adalah kristal angin utara. Setelah memukuli naga putih kecil yang tidak patuh, Raja Naga Azure memberi naga putih kecil itu sumber daya yang sangat langka. Itu bisa membuatmu menguasai kekuatan pemurnian angin. Jika kamu masih ingin menjadi pangeran ketiga, pergilah ke perjamuan Istana Naga Lusa dan bergabunglah dengan Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga. Sebelum itu, minta maaf kepada Lord Blue Sea Sprite. Saya tahu, mata pangeran ketiga dipenuhi dengan air mata. Melolong. Mengapa Slime menjadi reinkarnasi Sprite Laut Biru? Siyu menipunya. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, Siyu sangat mengagumkan. Seketika, pangeran ketiga lebih memuja Siyu.
Setelah meletakkan jalan untuk putra mahkota ketiga, Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure lelah. Karena naga putih kecil itu tidak mau mengikuti Beastamer, mengikuti Blue Sea Sprite bukanlah pilihan yang buruk. Bagaimanapun, Sprite Laut Biru mungkin tidak akan bisa mengikuti Siyu dalam waktu lama. Pada saat itu, laut akan menjadi rumah sebenarnya dari Blue Sea Sprite. Setelah berteman dengan Blue Sea Sprite, mungkinkah naga putih kecil di masa depan juga akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Dewa Naga dengan pewaris Raja Naga lainnya? Aku akan memberimu misi lain. Setelah perjamuan Istana Naga, ikuti Paman Heigemu untuk membantu memulihkan Kepulauan Pelangi dan mengintegrasikan tempat itu ke dalam kota Istana Naga. Saya mengerti. Pangeran ketiga memegang pantatnya yang sakit dan merasa seperti dia tidak punya apa-apa untuk hidup. Setelah mengusir Pangeran ketiga dan Perdana Menteri Penyu, Raja Naga Laut dan Raja Naga Azure mulai mengobrol. Apakah Lord Dragon God sudah bangun? Aku sudah menelepon, tetapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Kalau begitu mari kita lakukan perjamuan Istana Naga sesuai dengan persiapan kita sebelumnya, kata Raja Naga Laut. Baiklah, benar. Apakah lelaki kecil itu hanya mengambil 4 sumber daya? Raja Naga Azure tiba-tiba bertanya. Ya, kata Raja Naga Laut. Kenapa dia hanya mengambil sedikit? Saya dengan jelas mengatakan kepada Perdana Menteri Turtle untuk memintanya mengambil lebih banyak. Ini juga nyaman baginya untuk merekrut orang baru di perjamuan Istana Naga. Pada saat ini, di mata Raja Naga Laut, sifat perjamuan Istana Naga telah berubah. Pertemuan jenius manusia dan ahli waris Tuan. Pameran ahli warisnya. Menyenangkan, mengikat Sprite Laut Biru, pertemuan rekrutmen Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga, itulah fokusnya sekarang. Ide Raja Naga Laut adalah untuk memberi Siyu sumber daya dan membiarkan Siyu menggunakan sumber daya ini sebagai godaan untuk merekrut anggota baru Kementerian Lingkungan Hidup dan memperluas pengaruh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, Siyu langsung menolaknya. Pada saat itu, tanpa hadiah sumber daya, mereka tidak bisa hanya menggunakan nama Sprite Laut Biru untuk merekrut orang baru, kan? Sebelum Dewa Naga bangun, mereka tidak berani dengan santai menyebarkan berita bahwa Sprite Laut Biru telah muncul di kota Istana Naga. Bagaimanapun, Sprite Laut Biru memiliki banyak musuh. Bertahun-tahun yang lalu, laut di barat disebut Laut Abis. Lautnya gelap dan berdarah, dan semua binatang laut terinfeksi dan berubah menjadi monster. Meskipun kemudian dimurnikan oleh Sprite Laut Biru dan laut kembali tenang, kekuatan Laut Abis tidak pernah terputus. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari era mythical seperti Dragon Palace City. Lupakan saja, biarkan saja. Mari kita lihat situasinya ketika saatnya tiba. Jika Siyu dan yang lainnya tidak dapat menghasilkan hadiah yang layak, tidak akan terlambat bagi kami untuk memberikannya, kata Raja Naga Laut. Pada saat ini, berbagai faksi di kota Istana Naga sedang menunggu perjamuan Istana Naga lusa. Naga Es telah memindahkan reruntuhan Naga Es ke kota Istana Naga dan perlahan merenovasi rumah barunya. Teman baiknya, si kucing permata, memberi nasihat kepada Naga Es sambil makan dan minum. Itu iri dengan kehidupan level totem Ice Dragon. Kapan itu bisa memiliki kekuatan totem? Pada saat itu bisa ditingkatkan dari wali Universitas Ibu Kota Kuno menjadi wali Donghuang. Perawatannya akan sangat berlipat ganda. Di sisi lain, legenda Laut Tirani diam-diam menjaga Pulau Hijau Surga, melindungi Siyu dan Sprite Laut Biru. Semuanya tampak tenang, tetapi pada saat ini, keributan besar telah muncul di darat. Donghuang, Ibu Kota Kekaisaran, Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Luar biasa. Kamu memanggilku hanya untuk melihat ini. Kepala Sekolah Feng dari Universitas Ibu Kota Kuno melihat prediksi burung hantu yang gila dengan ekspresi terkejut. Tidak, Presiden Ye dan Kepala Sekolah Imperial Capital University sangat diam. Itu burung hantu senior itu, menerobos. Kemahiran keterampilan prediksi masa depannya telah mencapai kesempurnaan. Kepala Sekolah Feng, lalu, peristiwa besar apa yang kamu prediksi dengan benar? Kecakapan prediksi masa depan hanya dapat ditingkatkan dengan prediksi masa depan yang benar. Itu sangat sulit. Meskipun mengandalkan sumber daya untuk menerobos ke tingkat penguasa, kemahiran keterampilan super dari burung hantu prediksi telah macet untuk waktu yang lama. Kali ini, akhirnya berhasil.
Kepala sekolah Feng memandang burung hantu itu dengan heran. Tunggu, kamu memanggilku untuk hal semacam ini, artinya. Kali ini, burung hantu senior mengatakan, bahwa acara ramalan yang benar terkait dengan Siyu, kata Presiden Ye. Hah, kepala sekolah Feng mengerutkan kening dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia berkata, itu, meramalkan sesuatu. Presiden Ye sangat diam. Aku memperkirakan hewan peliharaan seperti apa yang akan dikontrak Siyu jika dia pergi ke Dragon Palace City. Ini, terjadi. Pemenuhan ramalan yang sesuai memberi kemampuan-kemampuan burung hantu senior. Petik 2. Isi dari ramalan itu adalah, Siyu akan mengontrak sebuah totem elemen air saat dia pergi ke Dragon Palace City kali ini. Kepala sekolah Feng. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hah. Itu melebarkan matanya dan melihat kepala sekolah lama dan Presiden Ye dari Imperial Capital University, Hu Fei, menari. Apakah ini pasti ramalan, bukan rumor atau kebohongan? Itu terjadi. Apakah itu bercanda? Bagaimana mungkin seorang master mengontrak totem? Mereka berdua juga menggelengkan kepala dengan bingung dan hanya bisa melihat burung hantu. Burung hantu ramalan itu melebarkan matanya yang besar dan berkata, aku hanya seekor burung hantu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Bagaimanapun, kemampuan skill telah meningkat, jadi aku seharusnya mendapatkan jackpot. Ini adalah hal paling konyol yang aku prediksi dalam 100 tahun terakhir. Itu di luar grafik. Itu bukan pewaris totem, itu totem. Mulai hari ini dan seterusnya, aku juga seorang tuan yang tepat. Hahaha, hahaha, hahaha. Seperti yang diharapkan dari saya. Aku adalah terang dunia ini. Siapa yang berani mengatakan prediksi saya tidak dapat diandalkan? Petik 2.